Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Jadi ini konten kedua ya. Yang pertama aku mau cakap ya, selepas JDT ya kemarin juara Piala FA Malaysia 2022. Nah, apakah itu akan jadi tanda bahwa JDT tahun ini akan memborong semua trofi domestik ya? Kemudian dalam waktu dekat sebenarnya JDT juga ada ataupun boleh kesempatan untuk mendapatkan trofi Liga Super. Nah, seperti apa skemanya? Yang terakhir, selama 10 tahun terakhir ternyata sudah banyak trofi ataupun prestasi yang diraih oleh Johor Darul Ta'zim. Nah, seberapa banyak sebenarnya itu? Oke, baiklah, ikuti video ini sampai akhir. Terima kasih yang udah menonton, support channel Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Karena video sebelumnya juga cukup banyak yang tonton. Aku ucapkan terima kasih yang udah berikan komen, udah berikan like, dislike ya, ataupun yang subscribe tentunya. Nah, kita mulai ya terkait apa yang terjadi kemarin ya. Bagaimana JDT memenangkan Piala FA dan apakah ini akan menjadi musim terbaik Johor Darul Ta'zim ya sepanjang JDT berdiri, karena ternyata belum pernah treble ya, maksudnya juara Piala FA, juara Piala Malaysia dan juara Liga ya. Tentu kalau kita ngomong cakap kasta tertinggi atau tier paling tinggi untuk prestasi tentu Liga ya, karena itu adalah yang sifatnya jangka panjang. Nah, aku tak tahu nih teman-teman boleh bantu ya, ini secara level itu lebih bergengsi Piala FA atau Piala Malaysia ya. Kalau aku tak silap untuk jatah ke Piala AFC itu yang juara Piala FA ya. Walaupun akhirnya karena JDT juara ya jatahnya mungkin akan diserahkan ke peringkat 3 ya kalau aku tak silap. Nah, menurut teman-teman itu memang lebih bergengsi Piala FA atau Piala Malaysia? Nah, tolong bantu di komentar ya teman-teman. Nah, ini kenapa ya? Apakah dengan kemenangan kemarin akan jadi tanda ya JDT akan meraih trofi di semuanya di musim ini ya? Kalau aku baca dari pharian.com, petanda JDT sapu bersih semua trofi ya. Kejayaan Johor Darul Ta'zim menjuarai Piala FA boleh dianggap sebagai petanda bahwa Harimau Selatan bakal menyapu bersih semua trofi dalam kancah Liga Malaysia musim ini. Ya, kekalahan Sabah di tangan Selangor dalam aksi Liga Super kemarin turut menyaksikan trofi Liga Utama itu hampir pasti akan terus kekal ya bersama Harimau Selatan buat kali ke-9 berturut-turut sejak 2014 ya. JDT kini mendahului Sabah 6 mata di kedudukan teratas Liga dan masih berbagi 6 perlawanan berbanding Sukat Kendilan Datuk Ong King Swee yang hanya memiliki 4 perlawanan saja ya. Kalau aku tak silap itu hitung-hitungannya ya. Jadi kalau JDT memenangkan 2 perlawanan saja, sedangkan dua perlawanan lagi, itu kemungkinan nilai maksimalnya Sabah itu hanya akan sama ya dengan JDT, dan untuk selisih gol nampaknya jauh ya. Jadi untuk mentasbihkan JDT gelar juara tentu JDT ini harus menang melawan PJ City di Kamis esok ya, kalau pertengahan minggu ini, dan kemudian di tanggal 1 Oktober itu akan melawan Negeri Sembilan. Nah, kalau 2 perlawanan ini menang ya, karena di tanggal 1 Oktober ya, antara rentang waktu itu Sabah akan menghadapi Terengganu ya. Misalnya Sabah itu terpleset ya, imbang ataupun kalah, JDT itu menang melawan Negeri Sembilan, maka JDT dipastikan juara Liga lebih awal ya. Jadi menang lawan PJ City away, dan ketika bermain di Stadium Sultan Ibrahim tanggal 1 Oktober melawan Negeri Sembilan, boleh jadi itu kan jadi perayaan gelar juara Johor Darul Ta'zim ya, apabila memang Sabah ini tergelincir ketika melawan Terengganu pada saat yang bersamaan ya, rentang waktu itulah. Nah, ini menarik ya kalau misalnya JDT dapat mengkekalkan trofi lebih awal ya, karena nanti langsung fokusnya itu untuk Piala Malaysia ya, dan mungkin Liga bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lain. Dan
JDT juga masih ada kesempatan untuk invisible ya musim ini. Menarik ini. Lanjut yang artikel tadi, malah anak buah Hector Bidoglio mungkin boleh mengesahkan kejuaraan lebih awal. Ini kaitannya tadi yang udah aku jelaskan. Ya, seandainya ya berjaya merangkul trofi Liga Super dan Piala Malaysia, Harimau Selatan bukan saja bakal merangkul kejuaraan treble mereka buat kali pertama ya, malah turut menjadi pasukan pertama yang menyapu bersih 4 piala dalam satu musim termasuk Piala Sultan Ahmad Shah ya. Ini sumbangsih ya kalau aku tak silap. Jadi 3 piala mayor dan 1 piala minor. Skuad 2022 adalah skuad terbaik yang pernah dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim dengan berjaya mengkekalkan rekor tanpa kalah sepanjang musim ini, dan kemenangan 3-1 atas Terengganu kemarin menjadikan JDT juara Piala FA ya, menjadi bukti bahwa prestasi Harimau Selatan sukar digugat ya. Nah ini ya, kemudian di artikel lain ya, masih di bharian.com, JDT makin gairah mau sapu bersih semua piala ya. Ini statement dari Bidoglio. Sebelum saya datang ke JDT, saya sadar pasukan ini adalah pemenang. Mereka sering melangkah ke final di Malaysia dan saya rasa bangga untuk membantu JDT memenangi Piala FA malam ini ya. Ini komentar ketika selepas perlawanan. Selepas ini kami menyasarkan untuk memenangi treble ya. Sekarang kami berada di persada liga yang mana akan melabuhkan tirainya tidak lama lagi, dan selepas itu Piala Malaysia akan berlangsung. Jadi saya berharap semua pemain dapat memberikan aksi yang terbaik bagi merealisasikan misi terbabit. Harapnya kita juga dapat melakar rekor tanpa kalah dalam liga, katanya pada sidang media selepas perlawanan. Nah ini menarik ya, kalau misalnya memang ini momen berlaku ya, dalam artian ya sekali lagi untuk liga menurut aku hampir dipastikan JDT akan take over, akan juara liga lah. Itu menurut aku susah untuk dibantah. Nah untuk Piala Malaysia nih kadang agak-agak ada giant killing di perlawanan ya, yang sebagai giant killernya boleh jadi macam itu, dan tim-tim lain mungkin juga akan termotivasi nantinya di Piala Malaysia ya, karena sisanya ya bukan jangka panjang gitu. Jadi siapa yang siap di pertandingan itu ya yang akan lolos ke fase-fase berikut ya. Tapi yang jelas ya, dengan misalnya JDT memastikan lebih awal, mungkin akan lebih banyak ada kesempatan untuk merotasi pemain, dan nanti akan yang benar-benar terbaik juga nanti akan diturunkan di Piala Malaysia ya, karena untuk agar tak sampai terpeleset gitu. Ya kita tunggu saja apakah JDT ini akan ciptakan rekor dengan meraih treble, atau kalau ditambah piala minornya jadi 4 trofi ya, dan apakah invisible-nya ini akan terjadi ya, karena invisible ini mengingatkan dengan klub favorit saya ya, yang sampai sekarang belum terpecahkan di Liga Inggris, yaitu Arsenal. Oke. Kita doakan juga ya nih, doakan Arsenal juara Liga ya, tapi agak berat ya. Paling enggak semoga finish di atas MU ya. Sama Tottenham Hotspur tentunya. Oke, balik lagi ya ke bola sepak Malaysia. Nah, aku baca artikel dari page Harimau Selatan ya, bahwa 20 piala dalam 10 tahun JDT memang pantas dicabar ya. Jadi detail trofi yang ini ada di slide yang ada ini ya, di Johor Sultan Tiger ataupun di official Johor. 20 tropis since 2013. Jadi 2015 ini gelar yang sangat prestis, yaitu AFC Cup ya 2015. Pada masa itu Syafiq Rahim ya waktu itu. Malaysia Super League berarti sudah 8 kali, berarti mau ke 9. Charity Cup ya, ini mungkin yang namanya Piala Sumbangsih ya. Ini ada 1, 2, 7. Wah gila. FA Cup kemarin resmi 2, Piala Malaysia juga ternyata 2 ya. Jadi udah 20 trofi dari 2013 ya. Itu sebuah angka yang sangat-sangat banyak ya, untuk karena kita tahu satu musim dapat 1 trofi aja susah ya, apalagi sudah dari 2013 sudah total mendapatkan 20 trofi. Ditambah yang spesial lagi ya, kalau memang rencana yang sudah diinginkan Bidoglio, mungkin TMJ juga, para pemain juga masih punya hasrat ya untuk meraih treble, ditambah 1 piala minor sebenarnya 4 trofi ya. Yang menarik ya, karena memang di tahun ini pun JDT berhasil lolos ke
16 besar ya, Liga Juara-Juara Asia ya. Itu juga bukan kalian 16 besar apa 8 besar ya? 16 besar apa 8 besar ya? Aku agak lupa ya. Ya pokoknya ya 16 besar kalau aku tak silap ya. Itu juga prestasi yang sangat baik ya, karena di penyisian grup berhasil menyingkirkan raksasa dari Korea dan juga raksasa dari Jepun. Nah itu menarik ya, kalau kita ngomongin JDT ini senantiasa ada ya. Saya pun yang suka buat konten soal bola sepak Malaysia, kalau ngomongin soal JDT selalu saja ada materi gitu. Karena memang terus walaupun sudah sampai level di sini selalu ada aja ya update-update-nya, perkembangannya dan segala macam yang menarik untuk kita bahas. Nah mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Kalau saya banyak cakap ya biasa lah, ini karena memang buat kepentingan konten. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.